Halo pemirsa Men's Obsession, pada kesempatan kali ini dengan tema Top Human Capital Leaders, kita akan mewawancarai Bapak Eko Waluyo, Director of Human Capital, Compliance and Legal, PT BTN. Mari kita simak. Selamat siang Bapak Eko. Selamat siang Mbak Enji. Apa kabar Mbak Enji? Ya, Bapak Eko adalah seorang Direktur Human Capital, Compliance and Legal, PT BTN ya Pak ya. Betul sekali. Terima kasih atas waktunya bersedia diwawancara oleh Men's Obsession ya Pak. Kami boleh langsung mengajukan pertanyaan Pak? Boleh Mbak Enji, kita jangan diuji ya, ngobrol santai ya. Ya kita sharing aja ya Pak ya terkait Sharing ya, boleh. Terkait temanya yaitu Top Human Capital Leaders Pak. Sebelum kita bicara tentang itu, boleh mungkin Bapak sharing perjalanan karir secara singkat sebelum sampai pada posisi saat ini Pak di BTN. Silakan Pak. Baik Mbak Enji, saya ini sudah cukup lama ya bergerak sebagai banker di BTN. Jadi kalau boleh flashback gitu, saya mulai karir saya sebagai ODB di BTN dan kemudian awal-awal saya adalah analis kredit. Jadi kita pada saat itu ya tiap hari berkecimpung dengan perkreditan lah. Baik itu kredit KPR ya, kalau di BTN kan yang paling dikenal KPR-nya gitu ya, maupun kredit-kredit yang komersialnya. Nah setelah itu saya diberi kesempatan lain masuk ke bidang finance and accounting, kemudian diberi kesempatan juga untuk sekolah lagi nih Mbak Enji. Jadi diberi kesempatan sekolah gitu ya. Habis itu saya sekembalinya dari sekolah banyak ditugaskan di tim ad hoc. Jadi saya mulai dari tim strategic planning, kemudian saya juga ditempatkan di treasury, kemudian saya diberi challenge juga pada saat itu untuk menggagas transaksi sekuritisasi KPR ya. Dan kemudian kita berhasil tuh lakukan sekuritisasi KPR yang pertama di Indonesia tahun 2009. Setelah itu saya diberi tantangan lagi atau tugas lagi untuk bergabung dengan teman-teman di tim IPO, membawa BTN menjadi perusahaan publik di bursa gitu ya. Kemudian saya terus dikasih tugas seputaran itu, diminta untuk atau dipercaya menjadi investor relation ya, sampai kita atau BTN melaksanakan right issue tahun 2012, lanjut lagi, kemudian diberi tantangan baru sebagai corporate secretary, kemudian terakhir saya juga diberi tantangan lagi untuk menjadi division head di human capital, dan sekarang inilah perjalanan yang terakhir, diberikan amanah sebagai Direktur Human Capital, Compliance dan Legal. Cukup panjang ya Mbak Enji ya? Ya Pak, lumayan itu cukup panjang juga. Jadi iya. Ya Pak di BTN, dan di posisi saat ini tuh mulai dari tahun berapa? Saya diberi tugas ini mulai Maret tahun 2021 ya. Pada saat menjabat itu pasti sudah menentukan strategi yang akan dijalankan di bidang HR ini ya Pak. Boleh di-sharing Pak langkah-langkahnya strateginya itu? Baik, jadi saya direksi dan juga teman-teman yang di tim HC itu kita mengembangkan juga atau memiliki juga roadmap human capital ke depan. Nah tentu roadmap ini dibangun atau dikembangkan harus sejalan dan merupakan penerjemahan ya terhadap roadmap atau strategi korporasinya. Jadi kalau BTN tahun 2025 itu menetapkan visi sebagai the best mortgage bank in Southeast Asia. Ini visi korporasinya. Nah terhadap visi korporasi ini kemudian terjemahkan dalam beberapa mission statement juga. Salah satu di antaranya yang terkait dengan bidang HC adalah menjadi one of home of Indonesia's best talent. Nah, misinya cukup jelas nih, bahwa kami di tahun 2025
harus bisa mencapai visi itu. Tapi pertanyaan Mbak Endi tadi, gimana langkah-langkahnya gitu kan? Bagaimana nih strateginya? Nah, memang untuk bisa mencapai visi sebagai one of home of Indonesia Best Talent, setidaknya kami memiliki beberapa prioritas capaian yang harus direalisasi lah ya di tahun 2025 nanti. Yang pertama adalah kami kembangkan sebuah konsep atau pemikiran bahwa BTN ini harus menjadi tempat bekerja yang nyaman buat para talent yang terbaik. Ini pilar pertama yang kita akan susun dan akan capai gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa kami juga memiliki prinsip atau konsep pengembangan kapabilitas dan produktivitas human capital. Jadi yang pertama nyaman gitu ya sebagai tempat bekerja, yang kedua teman-teman talent yang ada di kami itu produktif dan capable. Nah, dan yang ketiga adalah bahwa kami mesti memiliki sebuah fokus pada penciptaan nilai dan juga menjadi partner bisnis buat teman-teman atau stakeholder di seluruh perusahaan. Ini 3 hal besaran yang kami susun dan kami kembangkan ke depan. Nah, ini harus dilakukan secara simultan ya, atau istilahnya HC itu tidak boleh punya perencanaan yang tidak sejalan dengan perencanaan bisnis. HC, IT itu kan enabler terhadap proses bisnis gitu kan. Jadi kalau misalnya bisnisnya punya roadmap juga sebagai the best mortgage bank, maka itu kita turunkan juga ke dalam strategi di bidang human capital. Nah, 3 fokus tadi atau 3 hal tadi ini yang secara konsisten dari waktu ke waktu kami kembangkan dan kami susun dalam strategi atau tahapan-tahapan yang lebih detail setiap tahunnya. Demikian Mbak Enji. Pak, kemudian kami mau tanya, apakah ada platform khusus yang dimiliki BTN untuk mengelola human capital ini, Pak? Platform ini teknologi maksudnya ya? Ya. Jadi kalau sekarang ini memang semua bidang ya, termasuk human capital, telah kita lengkapi dengan platform teknologi yang tepat gitu ya. Nah, kami di BTN itu juga mengembangkan HC teknologi yang kita desain, ada core sistemnya, kemudian kita juga memiliki aplikasi-aplikasi penunjang sehingga ini bisa menjadi sebuah sistem yang menjadi decision support system ya, DSS untuk pengambilan keputusan di bidang human capital. Nah, platform yang kami miliki saat ini kami menggunakan sebuah platform yang saya mungkin nggak sebut merek ya, takutnya nanti jadi kayak bagian dari marketing gitu ya. Tapi ada sebuah aplikasi yang sangat kuat brandnya dan saya yakin banyak dipakai oleh perusahaan di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia ya, tapi di berbagai negara. Nah, ini platform yang kami gunakan ini bisa mengakomodir dan bisa menjembatani seluruh proses bisnis HC, mulai dari end-to-end-nya HC itu kan pertama adalah talent acquisition atau rekrutmen di depan gitu ya, kemudian ada onboarding, kemudian setelah itu ada development, kemudian ada compensation and benefit, sampai di retirement programnya di belakang. Nah,
di luar itu kami juga perkuat lagi sebetulnya aplikasi ini dengan adanya sistem-sistem yang menunjang di setiap stream ya. Contohnya misalkan mengenai pengelolaan talent. Nah, talent management juga kami tingkatkan atau kami buatkan sebuah aplikasi yang aplikasi pintar lah sebetulnya seperti itu. Karena kita harus bisa menggunakan sebuah data sebagai people analytic sehingga nanti profil talent itu bisa disaring berdasarkan data-data yang ada dalam sistem HC kita. Demikian juga waktu bicara mengenai pengembangan pegawai atau pengembangan kompetensi juga demikian, gitu kan? Sehingga sistem ini tidak saja menjadi bagian untuk memberikan pembelajaran, tetapi yang penting dari itu adalah bagaimana kita memiliki sebuah data atau analisa yang didasarkan kepada database yang kita bangun secara terus-menerus. Jadi sistemnya ada, kemudian analitiknya juga ada, dan ini kita gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategik. Itu Mbak Enji. Tadi Bapak menyebut bahwa salah satu langkahnya adalah dengan melakukan upaya untuk buat talent-talent itu nyaman ya Pak ya. Ada langkah-langkah khusus lagi Pak, secara detail bagaimana agar talent itu dapat bekerja dengan optimal gitu? Ini tantangan ya, bagaimana pertama kalau kita belum punya bagaimana cara kita meng-attract talent. Ya. Jadi kenyamanan itu harus dimulai dari ujung ke ujung juga gitu. Nah, kenyamanan yang pertama waktu kita mau attract talent tentu kita harus memiliki sebuah value proposition yang clear. Jadi kami di BTN itu mempunyai EVP yang kami turunkan juga sebetulnya. EVP ini berasal dari EVP-nya Kementerian BUMN. Jadi ada learn, contribute, grow, dan juga engagement. Nah, ini harus clear di depan. Kami mau bahwa talent yang bergabung dengan BTN itu memiliki sebuah noble purpose dalam bekerja. Mereka bekerja bukan hanya untuk sekedar kesibukan atau sekedar mendapatkan penghasilan gitu ya. Tapi kami memang mengajak mereka bahwa bekerja ini memiliki arti gitu ya, sejak dari awal. Makanya kalau kami ini bank yang bergerak dalam pembiayaan perumahan, kami tagline EVP-nya pun juga sahabat keluarga atau membangun masa depan keluarga Indonesia gitu ya. Tagline korporasinya sahabat keluarga Indonesia. Jadi ada noble purpose yang melekat di situ. Jadi mereka bekerja itu punya satu misi, satu nilai gitu ya. Ada value-nya di situ. Itu pertama. Yang kedua, kalau talentnya sudah masuk di perusahaan, bagaimana cara kita membuat mereka nyaman atau engage ya? Ini banyak sekali programnya. Pertama tentu mereka harus dikembangkan. Nah, pengembangan pegawai ini jalurnya juga macam-macam. Mulai dari yang paling simpel itu adalah melalui training program. Kemudian ada rekognisi juga. Setelah mereka memiliki kesempatan atau skill yang bagus, ada recognition berupa mungkin pemberian tantangan yang lebih tinggi, promosi dan sebagainya, gitu kan. Dan kita juga melakukan yang namanya kesempatan bagi mereka untuk berinovasi. Jadi di BTN ini ada sebuah event atau program yang tiap tahun itu kami selenggarakan yang namanya adalah Innovation Award. Ini kan wadah ya kalau anak-anak sekarang ini, apalagi anak milenial, mereka kan harus eksis gitu. Nah, kalau mereka nggak diberikan ruang untuk berkreasi dan sebagainya,
bagaimana mereka mau nyaman, pasti mereka nggak akan nyaman di sana. Nah, kemudian hal yang lain tentunya adalah juga adanya sekarang kami memiliki juga ya konsep work and life balance gitu ya. Jadi hidup atau bekerja bukan hanya urusan kantor gitu ya, tapi ada juga kita bangun komunitas-komunitas di kantor atau di lingkungan perusahaan. Kita juga berikan adanya program untuk bonding ya, ada program-program yang kita bangun untuk teamwork. Bahkan kita juga bikin program yang terkait dengan family, gitu ya. Ada program yang secara berkala kita libatkan keluarga pegawai. Kami menyebutnya di BTN itu pegawai BTN itu BTNers gitu ya. Jadi keluarga besar BTNers itu kita ajak untuk menghadiri semacam family gathering. Dan ini the way kita retain mereka, kan? Nah, tentunya di luar itu ya kita juga memberikan remunerasi yang kompetitif, kemudian bahkan setiap waktu ya atau secara berkala terkait pengembangan ini kami juga lakukan program scholarship juga Mbak Enji. Saya rasa kami sudah melakukan banyak sekali program scholarship untuk teman-teman S1 maupun S2 dan ini juga kita lakukan di luar negeri juga. Bahkan teman-teman yang pendidikan di luar negeri itu kita kasih kesempatan, mereka boleh juga bawa keluarganya. Itu Mbak Enji. Kemudian kalau di tahun ini Pak, tahun 2022 kan udah memasuki penghujung nih Pak. Capaian di bidang SD ini secara umum seperti apa dan kira-kira apa yang perlu diperbaiki di tahun depan nih Pak? Baik, kalau strategi bidang HC itu sebetulnya adalah merupakan enabler ya. Jadi salah satu indikatornya adalah bagaimana keberhasilan bisnis atau keberhasilan perusahaan secara keseluruhan yang ditopang atau ditunjang oleh human capital yang memadai. Kalau ditanya capaiannya apa, satu ya, tentu kita harus melihat bahwa sekarang ini pertumbuhan bisnis BTN sangat bagus, saya boleh katakan seperti itu. Aset, kredit, dana pihak ketiga, kemudian kualitas kredit, net profit semuanya tumbuhnya sangat baik. Dan tentu ini adalah salah satu cerminan ya bahwa apa yang diproduksi atau dihasilkan tadi merupakan indikator produktivitas pegawai. Sehingga kita mengatakan salah satu indikatornya adalah productivity pegawainya meningkat ya gitu. Kemudian capaian apa lagi? Tahun 2022 ini kami melakukan banyak sekali perubahan proses bisnis, perubahan organisasi juga, gitu ya. Ini adalah juga merupakan bagian dari capaian bidang HC juga. Nah, kenapa saya sebut demikian? Perubahan proses bisnis ini ada tahapan-tahapan yang memang sangat kritikal sebetulnya buat kami di bidang HC, karena banyak sekali pegawai yang kita reskilling dan upskilling ya. Konkretnya begini, kami melakukan perubahan proses bisnis, diantaranya adalah juga melakukan sentralisasi proses back office misalnya. Nah, impact-nya adalah komposisi pegawai kita itu berpindah dari yang tadinya banyak sekali teman-teman yang fungsinya itu di non bisnis di belakang, sekarang posisinya sudah berbalik gitu ya. Sekarang teman-teman sebagian besar adanya di bisnis unit. Akibatnya apa? Kami juga melakukan transformasi orang juga. Teman-teman pegawai para BTNers yang tadinya itu di fungsi support, sekarang mereka ada di ujung tombak. Mereka menjadi fungsi-fungsi layanan bisnis. Ini nggak mudah ya, karena mereka harus kita
train juga, harus kita latih. Yang tadinya tidak mengenal kredit misalnya, sekarang mereka harus belajar kredit. Yang tidak berkenal marketing atau sales, mereka sekarang punya skill itu, gitu ya. Ini salah satu bentuk juga hal yang kita lakukan. Yang lain lagi adalah tentu terkait dengan EVP tadi ya. Ketika bicara bahwa salah satu indikatornya adalah adanya learn, adanya grow gitu. Nah, kita juga melakukan banyak sekali talent mobility. Kita memberikan kesempatan yang lebih baik, tantangan yang lebih tinggi kepada para PTNers untuk jabatan-jabatan baru. Banyak sekali area bisnis yang tadinya kita nggak ada, sekarang kita kembangkan. Nah, ini juga diisi oleh teman-teman, bahkan teman-teman milenial yang harus kita speed up juga kompetensinya, gitu ya. Ini saya rasa juga boleh kita anggap sebagai salah satu keberhasilan. Hal lain yang kita juga ukur di sini adalah banyak sekali perubahan organisasi yang menuntut perubahan kompetensi, dan itu juga sudah kita penuhi. Mungkin salah satu lagi yang kita juga perlu lihat adalah bagaimana engagement pegawai terhadap perusahaan. Nah, kami ukur atau kami lakukan survei setiap tahun, dan alhamdulillah nih Mbak Enji, tingkat engagement pegawai di PTN ini dari tahun ke tahun trennya semakin meningkat angkanya. Meningkat ini artinya adalah bahwa engagement pegawai terhadap perusahaan ini makin hari semakin bagus. Ini adalah juga menurut saya salah satu prestasi yang kita perlu catat ya di tahun 2022 ini. Bicara prestasi Pak, ada mungkin penghargaan yang didapat PTN dari pihak eksternal Pak, mungkin yang bisa di-sharing tahun-tahun ini maupun tahun lalu? Kami tahun ini juga mendapatkan rekognisi ya, atau apresiasi dari lembaga-lembaga independen ya. Di antaranya adalah kami juga mendapatkan penghargaan sebagai the best learning strategy di tahun 2021. Kemudian kami juga mendapatkan award sebagai the best company in creating leaders from within. Nah, ini kami juga dapatkan itu. Kemudian kami juga mendapatkan reward atau award ya tentang talent management dan retention. Nah, ini kami juga dapat itu. Kemudian kami juga mendapatkan award tentang HR digitalization and people. Nah, ini beberapa rekognisi yang kami terima dari lembaga independen. Tentu kami sangat berterima kasih kepada para pihak yang telah memberikan apresiasi. Sebetulnya maksud kami bukan di apresiasinya atau rekognisinya ya, tapi ini sebuah apresiasi yang menurut kami adalah cerminan gitu. Oh, bahwa apa yang kami lakukan itu telah menghasilkan sesuatu, dan kemudian ada pihak independen yang juga memberikan penilaian terhadap hal tersebut. Mungkin nggak semuanya saya sebutin tuh Mbak Enji, tapi beberapa di antaranya yang tadi. Ya baik, berarti artinya memang sudah mendapatkan perhatian ya Pak, dan dinilai dengan baik pencapaian. Pak, boleh tahu Bapak Eko sendiri selama memimpin itu ada prinsip-prinsip khusus yang dijalankan nggak Pak sebagai seorang direktur HC ini ya Pak? Oke. Mungkin ini kayak personal value saya gitu ya. Pertama, memang kalau sebagai PTNers itu kita ada corporate value atau norms yang kita harus jalankan. Jadi kalau di PTN kita punya corporate culture yang kita sebut sebagai akhlak. Jadi ini berlaku semua ya, baik itu direksi, komisaris,
seluruh pegawai dari layer puncak sampai layer yang paling bawah, kita punya corporate value yang sama, yaitu akhlak. Di dalamnya ada nilai-nilainya tentunya yang harus kami jalankan, dan itu berlaku di seluruh BUMN. Nah, namun di luar atau mungkin selain akhlak yang tadi, secara pribadi saya juga menerapkan beberapa prinsip yang saya jalankan secara konsisten ya. Satu, memang kalau bekerja di bank itu kita harus menjunjung tinggi yang namanya integritas. Integritas dan disiplin ini harus kita kedepankan ya. Dan itu juga sering saya sampaikan buat teman-teman sekalian, kita nggak akan bisa memberikan layanan yang baik kepada customer, kepada stakeholder, kalau kita dari diri sendiri itu nggak beres, gitu ya. Jadi beres itu artinya integritas kita mesti bagus. Kemudian komitmen kita juga harus bagus. Ini saya rasa satu hal yang saya terapkan. Hal yang lain adalah begini, bahwa kita itu tidak pernah berhenti untuk belajar. Perubahan teknologi, perubahan lingkungan kita, bahkan mungkin juga perubahan kompetisi bisnis itu cepat sekali. Sehingga tidak ada kata lain atau tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk memenangkan kompetisi selain kita harus memiliki kecepatan belajar yang tinggi ya, atau learning agility-nya harus bagus. Kita nggak bisa diem aja gitu ya, kemudian berharap bahwa kita akan menjadi juara gitu ya, atau kita akan bisa memenangkan bisnis. Nggak bisa. Jadi menurut saya yang kedua adalah prinsip belajar yang terus menerus. Nah, yang ketiga menurut saya yang saya lakukan, kita ini banyak sekali regulasinya. Jadi bekerja di industri perbankan itu adalah industri yang highly regulated, Mbak Enji. Peraturannya banyak banget, regulatornya atau stakeholdernya juga banyak, sehingga kadang-kadang bekerja di bank itu suka merasa rigid gitu ya, karena ini diatur, itu diatur, atas, bawah, kiri, kanan, aturannya banyak sekali. Nah, oleh karena itu saya mungkin juga karena selain sebagai direktur human capital, saya juga sebagai direktur kepatuhan, maka saya juga menggunakan prinsip mengembangkan budaya kepatuhan, gitu ya. Jadi bisnis boleh sangat fleksibel gitu ya, atau berkembangnya sangat cepat, tetapi tetap harus prudent dan harus comply.